Film ini dimulai dengan adegan tegang di malam hari. Kamera menyorot sebuah apartemen mewah di tengah kota New York. Dari dalam terdengar suara pintu didobrak, orang-orang berteriak, dan ada beberapa pria bersenjata yang mencoba masuk. Di sisi lain, seorang pria bernama Eddie Mora berdiri di tepi balkon, puluhan lantai di atas tanah. Dia tampak panik tapi tetap berusaha tenang. Dari situ cerita mundur ke masa lalu, memperlihatkan perjalanan Eddie sebelum momen genting itu terjadi. Beberapa bulan sebelumnya, Eddie hanyalah seorang penulis yang hidupnya berantakan. Rambutnya gondrong, pakaiannya kusut, apartemennya kotor. Ia berusaha menulis novel pertamanya, tapi setiap kali membuka laptop, ia tidak bisa menulis apapun. Hidupnya makin terpuruk ketika pacarnya, Lindy, memutuskan untuk meninggalkannya. Lindy sudah lelah dengan gaya hidup Eddie yang tidak jelas arah dan tidak punya masa depan. Eddie berjalan sendirian di jalanan kota, bingung dan tanpa tujuan. Hidupnya seperti sudah mentok. Nasib berubah ketika ia bertemu dengan Vernon Gunn, mantan iparnya. Vernon sekarang terlihat lebih mapan, berbeda dari dulu. Mereka mengobrol sebentar, dan Vernon menawarkan sesuatu yang aneh, sebuah pil kecil transparan yang disebut NZT-48. Vernon bilang, pil ini bisa membuat orang memakai 100% kemampuan otaknya. Eddie awalnya ragu, tapi karena tidak ada lagi yang bisa ia harapkan, ia mencoba menelannya. Beberapa menit setelah menelan pil itu, dunia Eddie berubah drastis. Warna di sekelilingnya tampak lebih terang, pikirannya terasa jernih, dan ia bisa mengingat setiap detail kecil yang pernah ia lihat. Saat berbincang dengan pacar pemilik apartemen, Eddie bisa menebak semua jawabannya hanya dengan memperhatikan hal-hal kecil, nada suara, potongan kata, bahkan kuku yang dicat. Dia seperti menjadi orang baru dengan otak super cepat. Malam itu juga, Eddie pulang ke apartemennya, duduk di depan laptop, dan menulis puluhan halaman novel dalam satu malam. Eddie ingin lebih banyak pil. Ia menemui Vernon lagi, dan Vernon setuju memberinya. Tapi ketika Eddie kembali ke apartemen Vernon, ia menemukan Vernon sudah tewas dibunuh. Panik, Eddie menelpon polisi. Namun sebelum polisi datang, ia menemukan simpanan pil NZT di sebuah laci. Eddie mengambil semuanya. Sejak saat itu, hidup Eddie benar-benar berubah. Dengan stok pil yang banyak, ia mulai menggunakan NZT setiap hari. Setiap kali minum NZT, Eddie bisa menyerap ilmu apapun dalam waktu singkat. Ia belajar bahasa asing hanya dengan membaca buku beberapa jam. Ia mempelajari ekonomi, pasar saham, sejarah, bahkan ilmu bela diri. Eddie lalu mencoba masuk ke dunia saham. Dengan otak super, ia membaca tren pasar lebih cepat dari siapapun, dan menghasilkan uang dalam jumlah besar. Lindy, mantan pacarnya, juga kembali mendekat, terpikat dengan Eddie versi baru. Kecerdasan Eddie akhirnya menarik perhatian Carl Van Loon, seorang taipan bisnis besar yang diperankan oleh Robert De Niro. Van Loon mengajaknya bekerja sama dalam negosiasi merger perusahaan farmasi raksasa. Tapi, ada masalah. Jika Eddie melewatkan satu dosis saja, tubuhnya drop parah. Ia pusing, mual, bahkan sempat pingsan. Obat ini bukan hanya membuatnya pintar, tapi juga membuatnya kecanduan. Suatu hari, Eddie membuat kesalahan fatal. Dalam keadaan terburu-buru, ia memberi satu pil kepada seorang mafia Rusia bernama Gennady. Awalnya Eddie mengira itu tidak masalah. Tapi ternyata Gennady langsung kecanduan. Ia datang lagi menagih pil, dengan ancaman. Gennady dan anak buahnya menyerang Eddie di apartemennya. Eddie hampir mati. Dalam keadaan putus asa, ia melakukan hal menjijikkan. Setelah menusuk Gennady, ia meminum darahnya, karena darah itu bercampur dengan NZT yang disuntikkan Gennady. Cara ekstrim ini membuat Eddie bertahan hidup. Cerita lalu melompat ke 1 tahun kemudian. Eddie kini benar-benar berubah. Rambutnya rapi, setelannya elegan. Ia tampil sebagai calon senator Amerika Serikat. Carl Van Loon menemuinya kembali. Van Loon mencoba menekan Eddie dengan berkata bahwa ia tahu rahasia NZT dan bahwa ia punya kuasa atas pabriknya. Tapi Eddie membalik keadaan. Ia mengaku sudah menemukan cara baru untuk menguasai efek NZT, bahkan bisa berhenti meminumnya kapan saja.
Ia membuktikan kecerdasannya di depan Van Loon, membuat sang Taipan tidak berkutik. Film berakhir dengan adegan Eddie yang tampak di puncak dunia. Ia terlihat percaya diri. Dan begitulah cerita ini berakhir. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di kisah berikutnya.